Ini di bagian depannya memang tidak terpasang ya teman-teman untuk Voyager-nya ya, jadi polosan. Seperti ini. Jadi polosan tanpa ada Voyager-nya di sampingnya. Jadi saya katakan bahwa di sini biasanya ada seramik untuk Voyager sampingnya. Ini tidak terpasang ya untuk bagian kanan dan kiri. Jadi kalau kita duduk di bagian penumpang bagian depan memang tidak terhalang apapun teman-teman. Nah, jadi pandangannya bisa luas ya. Jadi yang selama ini seperti di Bintang Utara itu ada Voyager-nya. Halo, selamat siang teman-teman Adiputro Lovers, kembali dalam channel YouTube Adiputro. Kembali lagi bersama saya. Siang ini saya akan mereview, lagi-lagi Adiputro akan mengeluarkan satu unit ya. Unit yang ada pas di depan kita, yaitu Zen Putra asal kota Kediri teman-teman. Jadi sudah lama Zen Putra tidak membuat karoseri di Adiputro. 2 bulan yang lalu sempat mengirim sasis ya, dan ini hasilnya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini sasis yang digunakan yaitu sasis Hino RM280 ABS, seri terbaru keluaran dari Hino ya di tahun 2022 ini. Dan inilah hasilnya yang telah Adiputro buatkan untuk PO Zen Putra ya, dengan bodi SHD Voyager double glass. Kalau kita lihat ini adalah perubahan yang cukup luar biasa dari PO Zen Putra, dimana untuk warna bodinya terutama teman-teman, dimana dulu menggunakan bodi berwarna putih, sekarang berani tampil beda menggunakan bodi eksterior berwarna merah ya. Warna bodi yaitu Soul Red ya. Jadi warnanya ini memang beda. Ini adalah warna merah seperti warna mobil Mazda ya teman-teman. Kemudian cukup simpel sekali dengan identitas dari Zen Putra. Ini menggunakan logo wayang ya, yang selama ini memang terpasang di bodi dari PO milik Zen Putra. Jadi ini ada wayang, kemudian bertuliskan Zen Putra cukup besar ya di bodi samping kanan kiri dengan nama PT Zen Putra Sejahtera. Kemudian ada logonya juga dari Zen Putra. Kemudian ini ada tulisan huruf Jawa ya, yang tadi sempat saya tanyakan, yang artinya ini eling lan waspodo. Jadi yang dalam bahasa Indonesia artinya ingat dan selalu waspada ya. Mungkin ini untuk penyemangat untuk drivernya, kru, dan semua penumpang agar selalu waspada saat perjalanan. Jadi cukup elegan sekali ya, perubahan warnanya dari warna putih sekarang dirubah menjadi warna merah ya. Jadi cukup mencolok sekali, dengan stiker yang dulunya wayangnya berwarna putih, kini kembali lebih soft berwarna gold ya. Jadi perpaduan warna yang cukup bagus teman-teman. Dan kita lihat di sisi belakangnya, nah ini juga ada permainan lampu variasi ya di bagian belakang yang cukup bagus sekali. Kalau kita lihat ini adalah lampu yang sekarang cukup eksis ya. Jadi banyak sekali bis yang menggunakan untuk tambahan lampu di bagian belakang ya, selain lampu dari Jetbus 3 Plus yang di bagian belakang. Nah kali ini tanpa ada variasi knalpot ya, jadi polosan bempernya seperti ini, jadi kelihatan lebih lebar, lebih elegan ya teman-teman. Oke, sekarang kita geser ke samping kiri. Di samping kirinya ini menggunakan pintu SHD selalu bawa kaca ya teman-teman, karena memang untuk ukuran standarnya sudah memenuhi ukuran standar ukuran manusia di atas 80 cm teman-teman. Nah kemudian kalau kita lihat juga ada selendangnya yang terpasang putih sampai belakang, dan kalau kita lihat ini di bagian depannya memang tidak terpasang ya teman-teman untuk Voyager-nya ya, jadi polosan.
Seperti ini. Jadi polosan tanpa ada Voyagernya di sampingnya. Jadi dari pemiliknya menginginkan biar penumpang yang duduk di sisi kiri dan kanan tidak terhalang oleh adanya Voyager yang biasanya terpasang ya teman-teman. Jadi kelihatan lebih jelas seperti itu. Oke teman-teman, seperti apa sih interior dalamnya? Sebentar lagi kita akan masuk dan kita akan review ya. Oke teman-teman, nih sekarang saya sudah berada di dalam unit bus milik PO Sen Putra ya, asal kota Kediri. Jadi saya ini pas berada di tempat duduk driver ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini adalah sasis Hino RM. Jadi yang saya suka dari sasis Hino RM ini teman-teman, kalau kita lihat dari speedometernya teman-teman ya, sudah berubah jauh dari Hino RK. Kalau kita lihat, yang saya paling suka yaitu dari speedometernya ini ya. Ini sudah untuk indikator bahan bakarnya sudah digital, kemudian untuk suspensi indikator anginnya sudah ada, jadi bagian depan dan di bagian belakang. Nah ini yang cukup menarik ya teman-teman, dimana Hino belum pernah ada ya selain Hino RN, seingat saya seperti itu. Dan ini juga ada tombol yang memang khusus untuk air suspension, dimana ini adalah tombol untuk leveling valve agar air suspensionnya bisa berfungsi untuk naik turun teman-teman, yang dipasang oleh Karoseri Adiputro. Dan kalau kita lihat di bagian tampilan depannya, dashboardnya juga cukup mewah. Ini ada perpaduan warna antara hitam dan merah ya teman-teman, sesuai dengan warna bodinya. Jadi cukup elegan sekali seperti itu. Dan sekarang kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Dan ini beda dari yang lainnya juga. Kalau kita lihat, ini bangku drivernya adalah pesanan khusus ya. Jadi ini benar-benar memanjakan untuk drivernya. Mungkin ini permintaan dari Mas Eko. Nah kelihatannya seperti itu ya. Jadi ini bangkunya beda dari yang lain karena ini terpasang dua armrest ya, di sisi kanan dan di sisi kiri. Nah seperti ini teman-teman, juga dilengkapi sabuk pengaman di bagian depan. Dan untuk jahitannya pun juga sama dengan bangku penumpang ya. Jadi cukup nyaman sekali kelihatannya. Jadi memang diperlukan kenyamanan untuk driver ya, agar bisa konsentrasi selama perjalanan menyetir bis ini teman-teman. Kemudian juga ada bangku TL di bagian tengah dan bangku JK single di bagian kiri ya. Untuk kernet juga ada armrestnya, double armrest juga. Kemudian untuk TL nya cuman ada armrest di sisi kanan seperti itu. Dan di bagian depan lagi yang mungkin saat ini lagi booming ya, yaitu ini pemasangan speaker di atas driver dan di atas kernet ya teman-teman. Jadi bisa memanjakan supir dan kernet untuk bisa mendengarkan lagu, dimana selama ini yang bisa terdengar hanya ada di bangku penumpang saja, di bagian depan sampai ke bagian belakang seperti itu. Dan untuk bangkunya sendiri cukup elegan sekali. Ini adalah buatan dari pabrik bangku Aldila teman-teman, dengan armrest yang model terbaru. Kalau kita lihat, ini adalah model bangku Alpha dengan jahitan hexa ya, dengan tali piping berwarna merah ya, seperti ini. Dan jadi ini juga ada revisi dari Pak Yosi selaku marketing bahwa ini bukan tali kur. Jadi bahasanya sekarang yang terbaru adalah ini tali piping ya, karena ini terbuat dari plastik teman-teman. Jadi lebih awet seperti itu. Dengan warna full hitam ya, dengan ditambahin juga sabuk pengaman di tiap bangkunya. Dan bangkunya ini berjumlah 50 seat sampai ke belakang. Oke, sekarang kita jalan ke belakang ya teman-teman. Jadi kita lihat spek interiornya cukup mewah sekali. Ini ada pasang tutupan ducting, kemudian ada TV di bagian tengah, kemudian ada lampu ya,
lampu interior berwarna-warni, lampu gorden, tadi juga lampu ram-raman di bagian belakang juga teman-teman. Jadi ini raknya full sampai belakang. Kemudian untuk variasi tambahannya sendiri, di bagian dinding ini dari depan sampai belakang terpasang wood panel ya. Ini upgrade dengan motif kayu, kemudian ini dengan wood panel di bagian samping kanan kiri ya teman-teman, berwarna hitam. Dan ini saya lagi duduk di bagian belakang, kalau kita lihat cukup mewah sekali ya. Kemudian adalah gordennya juga berwarna merah sama dengan warna eksterior body. Jadi benar-benar dikonsep oleh pemiliknya yaitu Pak Aan. Jadi untuk warna eksteriornya sudah terbaru berwarna merah, gorden pun juga berwarna merah. Untuk wood panelnya semua berwarna hitam. Ditambah lagi dengan karpetnya ya. Ini karpet dari Exmark yang terbaru, motif kayu yang terbaru ya. Jadi cukup elegan sekali untuk interiornya. Dan sekarang kita coba untuk jalan ke depan. Ini AC yang digunakan ada AC dari Denso LD9i ya teman-teman. Dan coba kita akan lihat ya, biasanya di sini juga terdapat mic wireless. Nah, benar sekali, ini mic wirelessnya sudah terpasang. Kemudian di sisi kiri ini kalau kita lihat juga ada cool box teman-teman, sebagai fasilitas tambahan ya untuk pariwisata. Dan di bagian depan kalau kita lihat itu ada banyak sekali, ada lampu strobo, lampu running text. Kalau kita lihat di bagian atas ini ada lampu strobonya 3 baris ya. Dan kalau kita lihat itu ada masnya sedang ada pembenahan di bagian bandul luar ya. Nah, ini teman-teman tadi yang saya katakan bahwa di sini biasanya ada seramik untuk Voyager sampingnya. Ini tidak terpasang ya untuk bagian kanan dan kiri. Jadi kalau kita duduk di bagian penumpang bagian depan memang tidak terhalang apapun teman-teman. Nah, jadi pandangannya bisa luas ya. Jadi yang selama ini seperti di Bintang Utara itu ada Voyagernya. Kita sebagai penumpang yang duduk di depan memang agak sedikit terhalang ya untuk melihat ke samping kanan dan kiri. Namun ini dari PO Sentrans Sen Putra melepas Voyager sampingnya ya. Jadi memang tidak terhalang sama sekali teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini ya sedikit review yang dapat saya berikan. Bis ini memang benar-benar super mewah sekali, fasilitasnya full. Kemudian dari segi bangku pun juga yang terbaru tipenya. Sasisnya juga tipe terbaru yaitu Hino RM 280 ABS yang dikombinasi tentunya dengan air suspension buatan karoseri Adiputro. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Buat teman-teman juga tidak penasaran, dan sebentar lagi bus ini akan rilis dan keluar dari karoseri Adiputro. Oke teman-teman, apapun sasisnya, karoserinya tetap Adiputro. Oke teman-teman, terima kasih, senantiasa terdepan bersama Adiputro.